Cuman bagi gue sih, gue ngelihatnya Metro masih ya menyelamatkan kepentingannya dulu. Tapi nanggung gitu. Gas, jangan cuma IKN dong. Yang 2019 itu nah. Gas. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, akhirnya Metro TV dapat hidayah. Ya, selama ini kan kita tahu Metro TV itu selalu memberitakan pemberitaan yang baik-baik tentang pemerintahan yang ada sekarang. Kali ini ada keren-keren, sampai gue posting di Instagram dan Twitter gue ya, dengan caption seperti ini. Nah gitu dong, Nasdem dan Metro TV-nya melawan. Iya, kita memang perlu begitu. Sudah cukup saling menutupi itu. Bongkar sekalian kejadian 2009 di studio Metro TV dong. Kalian masih ingat nggak ada kejadian di Metro TV waktu 2019 tuh? Nanti habis gini gue tunjukin. Bertarunglah kalian demi rakyat Indonesia. Stop saling menutupi borok. Jadi Metro TV ya, itu kan punyanya Surya Paloh, Nasdem ya. Menterinya korupsi, udah nggak bela itu gue, korup ya korup aja. Selama ini kan mereka saling menutupi borok tuh. Ya sekarang bongkar-bongkaran lah, Pak Surya Paloh ngelawan lah. Masih ingat nggak kalian kejadian ini yang gue bilang tuh di Metro TV, studio Metro TV? Nah ini loh presentasi nih. Ini di studio Metro ini guys. Ini di studio Metro. Ya. Jadi ini sampai sekarang misteri. Gue yakin Surya Paloh tahu. Nah, Surya Paloh kan sekarang menterinya lagi di apa itu namanya? Ditangkap KPK ya. Kasus BTS mangkrak. Itu kemarin gue angkat Budiman Sujatmiko juga mangkrak, bukit algoritma. Ya kan? Ya inilah mungkin apa ya? Efek dari sholawat ashghil ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ashghili zalimin bizalimin. Ya, orang zalim sama zalim sibuk gitu. Ya, orang tomak sama tomak sibuk. Nah ini gua nggak bilang zalim sama zalim deh ya. Tapi masing-masing tahu rahasia deh. Ya kita lihat ini videonya Metro TV ya. Tumben-tumbenan dia bilang gula-gula IKN tak laku. Ya, gula-gula IKN tak laku. Tumben-tumbenan dia bilang begitu, guys. Nanti kita lihat juga komentar netizen ya di Twitter. Kita lihat ini dulu deh ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Pemirsa, proyek raksasa nan ambisius Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara berada di simpang jalan. Proyek raksasa nan ambisius. Narasinya udah, wah, ya. Gitu dong, lawan. Lawanlah. Berada di simpang jalan proyek itu. Meski pemerintah menawarkan segala pemanis di IKN, namun gayung belum bersambut dari investor. Belum lagi pemirsa, proyek IKN juga diperkirakan bisa memanaskan kontestasi politik. Iya kan? Gayung belum bersambut, nggak ada investor. Tumben-tumbenan Metro ngomongin begini tentang pemerintah yang ada, ya kan? Pernah gue bilang, gue masih ingat beberapa bulan yang lalu, gue bilang, udahlah, masing-masing pegang kartu itu jangan untuk kepentingan sendiri, coba untuk kepentingan rakyat gitu. Tarunglah kalian untuk kepentingan rakyat, wahai politikus. Lalu pertanyaannya, untuk siapa proyek IKN itu sebenarnya? Nah, untuk siapa proyek IKN sebenarnya? Ayo, mulai IKN tak laku tuh, pakai mobilan sih. Proyek raksasa nan ambisius Ibu Kota Negara atau IKN. 2 kali disebut tuh, proyek raksasa dan ambisius. Wah, narasinya boleh dibilang negatif ini udah. Berapa banyak lu nonton Metro TV yang ngomongin pemerintah dengan kalimat-kalimat yang begini. Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur berada di simpang jalan. Upaya pemerintah memberikan karpet merah kepada investor dengan mengobrol segala insentif belum mampu membuat calon investor tergiur. Nah, iya memang benar. Nah, sekarang baru ngomong Metro. Tapi nggak apa-apa deh, Metro TV udah dapat hidayah deh gitu ya. Bahkan, belum setahun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berlaku, pemerintah akan merevisi undang-undang tersebut untuk mengakselerasi masuknya investor ke IKN. Undang-undangnya mau direvisi supaya mempermudah investor ke IKN. Ayo, tarunglah. Bongkar semua kebobrokan, jangan saling menutupi kebobrokan. Ayo lanjut. Obral insentif di IKN dimulai dari Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN yang mulai berlaku sejak 6 Maret 2023. Pada pasal 18, hak guna usaha atau HGU di atas hak pengelolaan lahan atau HPL, IKN diberikan dengan jangka waktu 95 tahun. Udah dikasih obral 95 tahun haknya itu. Waduh. Untuk siklus pertama, HGU ini kemudian dapat diperpanjang pada siklus kedua dengan jangka waktu yang sama, yaitu 95 tahun. 95 tahun udah dikasih hak gunanya itu 95 tahun. Waduh. Bisa diperpanjang 95 tahun lagi. Dengan demikian, HGU di IKN dapat digunakan maksimal hingga 100 tahun. Sedangkan hak guna bangunan pasal 19 dan hak pakai pasal 20 sama-sama maksimal 160 tahun. 160 tahun. Itu beberapa hak itu ya yang disebutin tadi ya. Gue sampai bingung, tapi tetap kagak laku. Padahal insentif penggunaan lahan selama ini berpotensi mewariskan konflik lahan pada generasi mendatang. Tak hanya itu, dalam PP tersebut udah disebut tuh bisa mewariskan konflik. Nah, sekarang Metro TV dapat hidayah. Pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan untuk perusahaan asing yang mau memindahkan kantornya ke IKN Nusantara sampai 100% dan mengizinkan pekerja asing tinggal di IKN. Sampai begitu. Jadi intinya IKN ini udah beberapa tahun yang lalu kita udah bersuara, Metro belum. Ya, ini loh yang Surya Paloh begitu sih ya. Coba tarung dari awal gitu nah. Buka-bukaan borok gitu, jangan saling pegang kartu terus untuk nyari apa ya? Kebenaran digunakan untuk kepentingan gitu, jangan dong. Gunakanlah kebenaran itu untuk rakyat gitu. Bertarunglah kalian politikus. Nah, bertarunglah kalian.
Tapi ini udah lumayan lah Metro TV, lumayan lah bisa ngelawan gitu. Kita lihat apa komentar netizen guys. Let's go to Twitter and Instagram guys. Let's go to Twitter and Instagram. Oke guys, kita udah di Instagram gue nih ya. Gue posting begini nih. Sama kayak tadi ya. Nah gitu dong, Nasdem dan Metro TV-nya melawan. Bongkar sekalian kejadian 2019 di studio Metro TV dong. Tadi udah gue sampein apa yang di 2019 ya guys. Bertarunglah kalian demi rakyat Indonesia. Iyalah, tarung kalian. Stop saling menutupi borok. Iya. Jangan saling menutupi borok gitu. Bongkar-bongkaran aja boroknya itu. Biar rakyat yang menang. Jadi partai politik jangan cuma megang kartu untuk menjatuhkan atau punya kepentingan gitu, jangan. Ya kan? Nih, kita baca komentar dari netizen. Wa makaru wa makarallah, Allahu akbar. Ya, mereka berbuat makar, Allah juga bisa berbuat makar, membalas perbuatan makar mereka bisa. Sholawat ashil yuk guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, setiap hari terus bersolawat, terutama solawat ashil. Nah, semua lihat no. Akhirnya mereka, Metro TV akhirnya merasakan. Ya, Nasdem akhirnya merasakan. Metro TV dan Nasdem akhirnya dapat hidayah. Gitu dong, bales. Iya, kasih semangat buat Nasdem dan Metro. Iya, kasih semangat. Semangat. Kita jadi penonton, mereka saling sikut. Nah, kita nonton aja sama ngopi, guys. Yang enak kopinya. Kopinya yang enak. Selama ini kan kita kalau ngelihat pemberitaan Metro, bagus-bagus terus tentang pemerintahan. Maha sempurna Allah merancang semuanya, hinggalah sekarang mereka berada di jalan yang berbeda. Kata Rocky Gerung, Surya Paloh stop jadi pembantu Jokowi, lebih baik pisah, mandiri dan melawan, karena itu lebih fair untuk mendapatkan kursi RI 1. Iyalah, dari dulu mestinya sudahlah, jangan kalian menggunakan fasilitas yang kalian punya itu untuk saling nutupi gitu, saling bongkar lah, jangan saling tutup, gitu. Ayo bongkar, ayo meluncur bongkar. Keren official Nasdem Surya Paloh. Ahmad Saroni, nah gitu dong, bongkar lah, bongkar. Gue demen nih, bongkar yuk, bongkar. Bongkar lah. Bongkar terus sebanyak mungkin dari 2019, bongkar. Semuanya setuju ini untuk dibongkar. Ya kalian termasuk yang setuju apa kagak nih? Ditunggu juga berita tentang ijazah palsu nongol di Metro TV. Nah, ya semuanya bongkar yang kalian tahu. Mantap Metro TV, bongkar aja semuanya. Nah, didukung sama rakyat lu. Didukung. Menteri lu yang korupsi udah kena, udah dibongkar sama dia. Sekarang bongkar balik lah. Iya. Nggak tahu apa nih, nggak tahu deh gue. Metro Tipu alias Metro TV sekarang kerjanya tiap hari kritik presiden pilihannya sendiri. Soalnya udah talak 3 koalisi. Emang koin kerokan ya lai dia koin kerokan enggak tuh, koin kerokan iyalah. Bravo Metro TV, rakyat bersamamu. Nah, rakyat pengkonsumsi kecubung. Ya kalau sekarang gua bukan mau percaya atau tidak tentang Metro TV-nya guys, tapi dengan mereka begini gua taruhlah Metro TV dapat hidayah gitu ya, dapat hidayah. Ya kita dukung orang bertobat kok. Iya kan? Angkat masalah pembayaran vendor yang di BUMN. Karya-karya banyak yang belum lunas Metro TV. Banyak, Surya Paloh juga tahu rahasia. Bongkar Surya. Baru kali ini Metro di jalan yang sesuai. Bisa di jalan yang sesuai. Iya udah, bener kan kayak tobat bener. Petugas KPPS yang wafat juga dong. Nah tuh. Nah tuh. IKN. Insinyur Kehutanan Ngibul. Buset. Obral, ujung-ujungnya Kalimantan ganti nama karena udah dijual ke kemana ayo, ke asing. Ayo Metro TV, bongkar boroknya borok. Singanu siapa? Nganu siapa guys? Yes, berhentilah saling menutupi bobrok. Nah, bongkar. Kena prank Mukidi. Siapa Mukidi? Ada yang tahu Mukidi siapa? Mantap. Habis ini Metro dicabut izin tayang di TV Indonesia. Coba aja, makin keren, makin dibongkar. Masih ada YouTube guys.
Ya, acara Presiden Corner masih ada nggak tuh? Capek-capek muja akhirnya dilepeh. Nah, tuh Metro kan dulu puja-puji. Ah, gue demen nih. Ih, kita juga demen. Mantap, siap di-share. Nah, alhamdulillah semoga bisa istiqomah menjadi media penyeimbang berita. Nah, walaupun tentunya akan ada upaya dari kubu sebelah untuk mengkudeta Metro TV. Saatnya Metro TV berbenah diri, memposisikan diri sebagai media yang menyuarakan kebenaran dan meluruskan berita-berita hoax. Bukan, kalau gue belum sampai ke situ Metro. Metro cuma menyelamatkan kepentingannya masih belum berani bongkar-bongkaran kok. Metro masih menyelamatkan kepentingannya. Ya, menyambung kembali silaturahim dengan para alim ulama, terutama PA212 agar masyarakat kembali mempercayai dan menjadikan Metro TV sebagai rujukan berita. Kolaborasi lagi dengan presenter dan jurnalis yang independen. Buat tayangan acara sekelas ILC, Mata Najwa, RH Channel, galang donasi dari rakyat dan donatur yang peduli dan menginginkan perubahan. Karena besar kemungkinan perusahaan-perusahaan besar akan menarik dukungan iklan mereka dari Metro TV. Mungkin takut diintimidasi oknum-oknum preman demokrasi. Nah, ini keren ini. Ini keren nih, keren nasihatnya. Cuman bagi gue sih, gue ngelihatnya Metro masih ya menyelamatkan kepentingannya dulu. Tapi nanggung gitu. Gas, jangan cuma IKN dong. Yang 2019 itu nah. Gas. Nah, sekarang kita ke Twitter guys, kita ke Twitter. Nih, di Twitter. Apa kabar Twitter nih? Jokowi, kau rusak negaraku ini. Kenapa jadi begitu komentarnya? Jadi suka nonton Metro TV sekarang mah. Nah, iya dapat hidayah dok. Gua retweet dok. Nah begitu dong. Itulah restorasi yang hakiki. Gebuk balik kalau ingin Indonesia menginginkan perubahan dan perbaikan dengan koalisi perubahan. Iya gebuk lah. Ini Pak Anies ngomong apa nih? Ya pokoknya begitu dah. Ini pro Pak Anies. Kalau gua bukan pro-proan ya guys. Artinya gua kepingin rakyat ini mengetahui kebenarannya gitu. Saling bongkar aja. Iya, saling bongkar aja. Rakyat Indonesia belum butuh IKN. Yang perlu IKN ini penguasa sekaligus pengusaha. Nah, kata orang-orang bijak, andai kamu ingin tahu kebaikanku, maka tanyalah pada sahabat-sahabat baikku. Tapi jika kau ingin tahu keburukanku, maka tanyalah pada orang-orang yang membenciku, maka kau akan tahu aku seutuhnya. Nah, artinya Metro dulu pemuja-pemuji rezim. Sekarang udah dapat hidayah. Bongkar, jangan nanggung. Di 2019 itu banyak itu yang Metro TV tahu. Intermezzo politik, ente pensiun, lu gua jeblosin. Wah dulu itu, ayo. Ini apa? Pemenangnya yang brewokan. Yang brewokan, gue dong. Nah, gue brewokan. Semoga terdokumentasi dengan baik, masing-masing pegang kartu. Nah, ini ada kalimat masing-masing pegang kartu. Kartu yang ada dipegang itu gunakan untuk kepentingan rakyat, jangan untuk kepentingan partai politik dong. Bongkar. Ayo semua media yang cinta negara, bongkar semua kebobrokan rezim. Usai menjabat, adili Jokowi. Buset. Halah Metro, dulu aja dipuja-puji. Sekarang, nih gua jawab sama lu. Gua jawab. Orang yang taubat itu harus didukung. Orang yang tobat harus didukung lah. Orang tobat kok dimusuhi. Gimana sih lu? Nggak boleh orang tobat. Nama lu. Saat ini yang melakukan kegiatan pembangunan di IKN baru dari PUPR. Sementara dari swasta kayaknya belum ada. Mantap Media Group, lanjutkan, kuliti, telanjangi semuanya. Iya ayo, banyak yang setuju. Nah ini baru kritik, jangan kayak TV mainstream yang lain menjilat dan menyanjung semuanya. Nah Metro pernah menjadi yang seperti itu. Metro pernah menjadi yang selalu memberitakan kebaikan-kebaikan aja. Iya, pernah.
Beri pelajaran di injury time, bongkar semuanya. Saatnya gelar tiker. Gelar tiker nggak tuh? Metro TV ditunggu ulasan kereta cepatnya. Ayo. Nih gue jadi apa itu namanya? Korespondennya Metro, mau gue kalau begini Metro. Iya. Iya dong. Mau dong gue ya. Kalau kemarin-kemarin enggak lah. Metro begitu. Sekarang gunakan kartu, bongkar dulu. Tuh 2019 itu di studio Metro ada apa? Petugas KPPS gimana? Ijazah palsu gimana? Kereta cepat gimana? Kalian tahu. Kalian tahu, bongkar. Obral murah. Asik, tapi tetap hati-hati be. Yang dilawan Yakul Makmud. Yakul, bakteri menguntungkan itu, tenang aja. Iya kan, kalau Yakul itu Yakul, ya kan. Alhamdulillah Metro TV akhirnya kembali menjadi Metro TV. Suarakan kebenaran, jangan hanya karena ada kepentingan. Nah, itu yang masih jadi pertanyaan, guys. Jangan-jangan kebenaran digunakan hanya untuk kepentingan. Itu masih pertanyaan. Iya kan? Luar biasa, Jok. Nah, IKN hanya ilusi. Politik sandra dimulai. Nah, iya, kan udah kena menteri lu. Menteri lu udah kena. Sampai bilang tangannya mahal, ya kan? Ya Allah. Nah, gitu dong. Bongkar kebobrokan. Hajar fake IKN. Buset. Parah, negara diobral. Saya berdoa semoga tidak ada yang mau. Asing juga sadar dunia sedang tidak baik-baik saja. Mereka percaya kiamat itu akan terjadi. Pejabat negeri ini saja yang terlalu asik akan nikmat dunia dan dibutakan. Nah, tuh. Bongkar habis supaya rakyat tahu apa sebenarnya yang terjadi selama ini. Bongkarlah, bertarunglah kalian demi rakyat. Media oposan pun penting banget. Kali ini ada gitu. Kali ini ada, ngelawan. Iya, ngelawan lah. Jangan diem. Rakyat yang senang gitu loh. Sekali-sekali senangkan rakyat gitu loh. Jangan cuma senangkan partai. Berharap juga Metro TV memberitakan secara masif setiap ada gerakan-gerakan massa yang menuntut keadilan sosial. Mudah-mudahan Metro mau. Akur, ayo Nasdem, katakan yang sebenarnya. Ayo. Semoga mangkrak, nggak tega sama flora dan fauna yang dihancurkan di sana. Idem. Sudah lama sejak 2019 saya sekeluarga nggak pernah nonton acara Metro TV. Insya Allah setelah Nasdem mendukung Pak Anies Baswedan siap fokus ke channel. Wah, kalau gua nggak ikut mendukung. Yang penting bongkar demi rakyat siapapun dah. Yang penting bekerja demi kepentingan rakyat. Bongkar. Gua nggak mau ikut mendukung. Gua nggak mau duduk di satu sisi. Gua bersama rakyat. Nggak mau. Ya, yang menang sudah pasti buzzer RP penguras APBN. Nah tuh. Semungut. Setuju banget, be. Singkong, garam, hutan, durian. Korban selanjutnya jika tidak nurut. Lah, beranilah Metro megang kartu kok. Nah, gini demen nih aneh. Iya, aneh juga demen yang begini. Nyimaks. Ya, nyimaks guys. 100 tahun bukannya 1 abad. Lama amat. Makanya. Menang caca, kalah caca. Lawan. Gue anggap ini hukum karma dari umat. Amin. Wih, mulai Metro TV dobrak-brak. Top SP. Surya Paloh ya. Ayah, kalau aku sudah besar, aku ingin masuk organisasi kejahatan. Mau yang mana? Pemerintah atau swasta, nak? Nanti nyusul TV yang lain. TV One, Kompas TV. Kecuali TV-nya HT Haritanu. Ya, yang itu kemarin ya. Kena semprot juga. Ditunggu ulasan kereta cepatnya di Metro TV. Mantap. Nah, sekarang dipuja. Dulu Martane. Oh iya, ini lagi. Gue jawab ini. Iya dong. Di saat Metro TV taubat, ya kita dukung. Nah, iya dong. Iya didukung. Oke guys, nggak usah lama-lama, ya langsung kesimpulannya. Artinya adalah Metro TV yang notabene milik Surya Paloh dari Partai Nasdem, yang menterinya kemarin korupsi dan ketangkap, kali ini mulai melawan. Selama ini kan kita tahu sampai ada julukan Metro Tipu. Ya, ada pernah julukan itu Metro Tipu. Sekarang sudah begini.
Nah begitu dong Pak Surya Paloh. Seperti kata Rocky Gerung, Amin Rais. Sekarang kita rakyat nih. Bongkar sudah. 2019 ada rahasia apa aja? Petugas KPPS yang di studio lu. Bongkar dong. Pakai kartu itu untuk rakyat. Jangan pakai kartu itu untuk kepentingan aja. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Dan kali ini bahagia di saat tahu ada yang melawan begini. Ya, mohon diri, mohon doa, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bongkar habis. Bahasa Banjar sudah. Bongkar habis walai. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.